Tiga putra Ayatollah Ali Khamenei terlihat menghadiri sholat jenazah, namun Mujtaba Khamenei tidak terlihat. Ketiga putra Ali Khamenei, yakni Mustafa Khamenei, Masud Khamenei, dan Meisham Khamenei berada di syaf terdepan. Namun untuk alasan keamanan, pemimpin baru Iran, Mujtaba Khamenei, tidak terlihat. Mujtaba Khamenei dipastikan tidak akan menghadiri rangkaian upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Menurut perwakilan tertinggi Iran, Ayatollah Hakim Elahi, keputusan ini diambil karena Mujtaba Khamenei menjadi target pembunuhan Israel. Sebelum salat jenazah dilaksanakan, lautan massa serentak menyanyikan lagu kebangsaan Iran. Massa juga berdiri tegak sambil memberikan penghormatan. Lautan massa datang dengan membawa foto mendiang Ali Khamenei, bendera Iran serta bendera merah, simbol balas dendam. Keluarga korban pengeboman di sekolah Minab turut menghadiri prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pemerintah Iran mengundang secara khusus keluarga korban Minab. Mereka bahkan disambut dan dijamu wali kota Teheran. Sebelumnya, Iran mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran itu telah terkonfirmasi tewas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei meninggal dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel di Teheran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video detik-detik mereka meluncurkan rudal yang menargetkan sejumlah titik di Iran. Tentara Amerika Serikat dan Israel disebut menjatuhkan 30 bom ke kompleks kediaman Ali Khamenei. Ali Khamenei yang saat kejadian berada di kantornya dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut. Anggota keluarga Khamenei juga dilaporkan ikut tewas dalam serangan tersebut, diantaranya putri, menantu, hingga cucu Khamenei. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Trump mengumumkan kematian Khamenei melalui jaringan media sosial miliknya, sementara Netanyahu mengumumkan hal ini melalui konferensi pers. Pemerintah Iran sendiri telah menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur nasional menyusul pembunuhan pemimpin tertinggi mereka. Perwakilan lebih dari 100 negara diperkirakan hadir di pemakaman kenegaraan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah negara mengatakan duka cita mendalam atas kepergian Khamenei. Sejumlah pemimpin tertinggi dunia hadir di pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Siapa saja mereka? Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif hadir. Hal ini dikarenakan peran penting Pakistan dalam memediasi hubungan Amerika Serikat dan Iran, termasuk dalam upaya gencatan senjata. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan juga mewakili negaranya hadir di penghormatan terakhir Khamenei. Kemudian Georgia pun mengirimkan presidennya Mikhail Kavelasvili. Turki diwakili Wakil Presiden Cevdet Yilmaz. India mengirimkan Wakil Menteri Luar Negeri Pabitra Magrekrita dan Gubernur Negara Bagian Bihar Syed Atta Hasnain. Tiongkok mengutus Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok. Rusia mengirimkan Wakil Ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev yang juga merupakan mantan Presiden dan Perdana Menteri Rusia.
Malaysia pun kirimkan Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangannya Datuk Seri Muhammad Sabu. Sebenarnya sama seperti negara-negara tersebut mengirimkan perwakilannya ke prosesi pemakaman Khamenei, Indonesia pun mengirimkan perwakilannya. Jika negara-negara tadi mengirimkan pejabat tinggi negara dan perwakilan kementerian, Indonesia mengirimkan perwakilannya yakni Duta Besar RI di Teheran, Roliansyah Sumirat. Ya, seperti informasi tadi, selain Malaysia, negara Asia Tenggara lainnya pun mengirimkan delegasi ke prosesi pemakaman Khamenei yakni Myanmar. Delegasi Myanmar dipimpin oleh Kepala Kantor Presiden Tin Aung San menghadiri prosesi pemakaman Khamenei di Teheran. Delegasi pun memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Khamenei dalam rangkaian upacara kenegaraan di Kompleks Mosala Imam Khomeini. Ya, Myanmar, Malaysia mengirimkan delegasi resmi mereka. Sementara Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Iran, Roliansyah Roy Sumirat, juga ditugaskan menghadiri prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Ya, dalam unggahan video di akun media sosial KBRI Teheran, Roy menghadiri acara penghormatan terakhir dan doa bersama untuk Khamenei bersama sejumlah WNI di Iran. Tampak warga memadati Masjid Agung itu sambil membawa bendera Iran dan foto mendiang Khamenei. Iran dilaporkan terus menunda prosesi pemakaman Khamenei karena pertempuran yang masih terjadi dan ingin memastikan situasi aman terlebih dahulu. Pemirsa, Ali Khamenei gugur dalam serangan brutal Israel Amerika Serikat akhir Februari lalu. Saat ini Amerika Iran sedang dalam masa gencatan senjata dan terus mengupayakan negosiasi untuk mengakhiri perang. Prosesi pemakaman Khamenei dilakukan sejak 4 Juli hingga puncaknya 9 Juli nanti. Ya, sementara itu pemirsa, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patijalal mengkritik langkah pemerintah yang hanya mengirimkan duta besarnya ke Teheran. Melalui media sosialnya, Dino Patijalal merasa heran pemerintah Indonesia tak mengirim delegasi resminya. Ia membandingkan dengan langkah Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhstan hingga Malaysia yang berani mengirim delegasi resmi setingkat menteri, bahkan Pakistan mengirim presidennya. Indonesia seharusnya bisa mengirimkan setidaknya Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Dunia Islam, Anies Mata. Dan kita harus ingat, Iran merupakan sahabat lama untuk Indonesia. Indonesia perlu membuktikan diri sebagai negara bebas aktif. Dan ada yang mengejutkan juga dari pemakaman Ali Khamenei di tengah perseteruan Iran dan Arab Saudi. Ternyata Arab Saudi mengirimkan delegasi resminya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan pemimpin tertinggi Iran itu. Ya, ini dia delegasi Saudi dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Langsung Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Walid El-Khareji menghadiri upacara pemakaman kenegaraan Ayatollah Ali Khamenei. Delegasi Saudi memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Khamenei. Mereka juga menyampaikan pesan belasungkawa langsung dari Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Saudi juga resmi mengisi dan menandatangani buku memoar duka cita bagi mendiang Khamenei. Pemirsa, langkah diplomatik formal ini dilakukan di bawah pengawalan ketat sebagai bentuk penghormatan kenegaraan atas wafatnya tokoh sentral Republik Islam itu. Pengisian buku memorial ini sekaligus menjadi simbol mulai rukunnya komunikasi formal antar kekuatan besar di kawasan Teluk. Ya, delegasi berbagai negara dan organisasi hadir di Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Namun sepanjang sesi penghormatan, ada yang menarik yang dilakukan pihak Iran terhadap tiap delegasi, yakni membacakan ayat Al-Quran yang menggambarkan hubungan Iran dengan negara-negara tersebut. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. Delegasi Arab Saudi yang tiba di Teheran untuk menghadiri proses pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menerima sambutan yang penuh kejutan.
Delegasi yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Walid Al-Khariji disambut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran saat memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang Khamenei. Ayat suci yang dikutip dari ayat ke-13 surat Ali Imran dengan terjemahan, "Sungguh telah ada tanda bagimu pada dua golongan yang saling berhadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa jumlah mereka 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan." Ayat yang mengisahkan kemenangan pasukan muslim minoritas atas kaum kafir dalam Perang Badar itu memicu spekulasi di media sosial bahwa pihak Teheran sengaja menyindir Riyadh sebagai representasi kubu lawan. Rupanya tak Saudi saja yang disambut dengan ayat Al-Quran, namun juga sejumlah delegasi. Uniknya, tiap delegasi dibacakan ayat yang berbeda, yang diduga menggambarkan hubungan Iran dengan negara dan organisasi yang bersangkutan. Turki misalnya, mendapatkan ayat tentang derajat orang-orang yang pergi berperang yang lebih mulia dibandingkan mereka yang hanya duduk berpangku tangan. Sementara, Lebanon kebagian ayat yang menyindir orang-orang yang enggan berkorban ketika diminta. Delegasi proksi-proksi Iran, Hizbullah, Hamas, dan Houthi juga menerima ayat yang berbeda. Hizbullah dikuatkan dengan ayat agar tidak merasa lemah dan bersedih hati. Hamas dengan ayat yang menghormati orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah. Dan Houthi ayat yang memuji orang-orang beriman karena terus berjuang tanpa menjadi lemah.